Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Meira. Di sini aku akan menjelaskan materi IPS mengenai ASEAN. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari ASEAN itu sendiri. Jadi, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau yang juga dikenal dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara merupakan organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Nah, yang ini itu logo dari ASEAN. Selanjutnya, tujuan pendirian ASEAN. Jadi, tujuan utama didirikannya ASEAN itu ada 3. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya negara-negara anggotanya. Yang kedua adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesempatan guna membahas perbedaan di antara anggota ASEAN secara damai. Selanjutnya, alasan ASEAN dibentuk. Jadi, ASEAN ini dibentuk karena adanya hasrat dari negara-negara di Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan yang damai. Nah, negara-negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok menginginkan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta adanya suatu perdamaian dan stabilitas. Sehingga dibentuklah ASEAN dengan semboyan satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Nah, sebagai informasi tambahan, saat ini ASEAN telah beranggotakan seluruh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah menjejaki perluasan terhadap negara-negara yang berada di sekitar ASEAN, seperti Bangladesh, Papua Nugini, Taiwan, dan Timor Leste. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian ASEAN, tujuan ASEAN, dan alasan didirikannya ASEAN, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peranan Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang. Nah, di sini ada peranan Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Yang pertama yaitu meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. Yang kelima, di tengah maraknya violent extremism, dalam hal ini penyebaran paham ekstrim kekerasan dan aksi terorisme, peran Indonesia dalam ASEAN dan mitra bicara melalui ASEAN Convention on Counter-Terrorism dan ASEAN Political and Security Community Blueprint sebagai landasan penting dalam membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil. Selanjutnya ada peranan Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama adalah Indonesia merupakan anggota SEAMEO dengan regional center atau institusi spesialis terbanyak di antara negara anggota lainnya. Yang kedua, Indonesia berperan dalam pembentukan dan kerjasama dalam ASEAN Committee on Science and Technology yang bertujuan memberikan dukungan bagi kegiatan riset serta pengembangan iptek dan inovasi nasional ASEAN atau Iptekin ASEAN. Yang ketiga, Indonesia melalui berbagai inisiatifnya mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pembangunan pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, serta bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan demi mewujudkan visi ASEAN people-centered and people-oriented. Yang keempat, Indonesia berperan dalam ASEAN dalam hal ASEAN University Network dengan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi perguruan tinggi.
Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia berperan dalam peningkatan UMKM dan dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM, jiwa kewirausahaan, dan pengembangan perusahaan dan produk yang di luar negeri. Yang kedua, Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Yang ketiga, Biotrop juga mendampingi usaha masyarakat dan menjembatani distribusi pasar. Penjualannya diatur dengan menghubungkan petani dan pengumpul dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Yang keempat, Indonesia turut mendorong peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra strategis seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Yang kelima, Indonesia berperan dalam membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Dan yang terakhir, Indonesia mengajak ASEAN untuk berperan penting dalam menghadapi revolusi Industri 4.0 World Economic Forum on ASEAN di Hanoi, agar generasi muda bersiap mengambil kesempatan dan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Selanjutnya, peranan Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, banyak upaya yang telah dilakukan di bidang sosial dan budaya, khususnya dalam menjaga hak anak dalam mekanisme ASEAN dalam Child Protection System. Yang kedua, Indonesia berperan dalam Committee on the ASEAN Socio-Cultural Community ke-25 di Singapura dalam membahas budaya perdamaian dan toleransi, target pilar penjaminan hak-hak penyandang disabilitas. Yang ketiga, Indonesia berperan dalam ASEAN untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang keempat, Indonesia berperan dalam ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Committee on Culture and Information. Yang kelima, Indonesia berperan dalam ASEAN dalam berbagai kegiatan kerjasama sektor kebudayaan yang dilakukan melalui penyelenggaraan workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Dan yang terakhir, Indonesia aktif berperan dalam ASEAN untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekian pembahasan dari aku. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.